Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Farah Anissa, NIM 18114, kelas C 2018, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan roleplay diagnosa keperawatan keluarga yang bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang terjadi pada keluarga. Pada diagnosa ada SOP atau tahap-tahapnya. Ada 4 tahap. Yang pertama ada fase prainteraksi, kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja yang terdiri dari kemampuan komunikasi, kemampuan kolaboratif, dan kemampuan teknikal. Nah, yang terakhir ada fase terminasi. Fase terminasi ini terdiri dari kemampuan evaluasi, yang kedua kemampuan penyusunan rencana tindak lanjutnya. Berikut roleplaynya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Boleh saya duduk? Duduk, silakan. Bagaimana Ibu kabarnya keluarga dan Ibu sendiri? Ya, alhamdulillah. Baik ya, Ibu. Alhamdulillah. Ini anggota keluarganya lagi keluar ya, Ibu? Hanya Ya. ada Ibu. Oh iya. Gak apa-apa ya, Ibu. Di sini Ya. perkenalkan, nama saya Naila Farah Anissa, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ya. Di sini Ibu, saya akan melakukan diagnosa sesuai Ya. janji minggu kemarin. Setelah Ya. dilakukan pengkajian kan akan Ya. dilakukan diagnosa untuk Ya. keperawatan keluarga. Mhm. Nah, ini waktunya mungkin hanya sekitar 5 sampai 15 menit, Ibu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Nah, jika bersedia, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ya. Belum ada ya, Ibu ya. Mhm. Nah, di sini saya akan membutuhkan Ibu dan keluarga keaktifannya untuk menjawab pertanyaan yang saya akan ajukan sebentar Ya. lagi. Dan juga butuh Ibu dan keluarga untuk mendiagnosa penyakitnya, Ya. diagnosa keperawatan keluarganya. Setelah dilakukan pengkajian kemarin, saya akan mendapatkan data bahwa ternyata Bapak S ini kan keluarganya ada 4 orang ya, Bu, dalam satu rumah. Nah, dalam satu rumah ada 4 orang. Saya akan mengkaji keluarga Ibu ini. Ya. Didapatkan kan Bapak S ini ternyata mempunyai masalah hipertensi ya, Ibu ya. Beberapa kali ketika cek tekanan darah itu tinggi ya, Ibu ya. Cuman kadang normal ya. Kadang-kadang. Itu karena pola makan yang kurang sehat ya, Ibu ya. Masih sering makan makanan yang bersantan dan masih sering makan daging kambing juga ya, Ibu ya. Nah, kalau Ibu sendiri itu kecapean karena aktivitas yang dilakukan sehari-hari, sering pegel-pegel, asam urat ya, Ibu ya. Nah, itu karena Ibu juga kurang melakukan pengobatan ya, Ibu ya. Masih sering hanya sekedar istirahat saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau didapatkan anak Ibu yang pertama itu, anak Ibu yang kedua ya, Ibu ya. Anak Ibu yang pertama beda rumah ya. Ya. Anak Ibu yang kedua itu didapatkan katanya tuh sering pusing, lemas, kesulitan untuk beristirahat ya. Kayaknya itu pola hidup yang kurang sehat, masih sering begadang gitu ya, Ibu ya. Nah, untuk anak Ibu yang terakhir ini didapatkan katanya itu sering pusing juga karena keseringan melihat handphone, kesulitan tidur di malam hari. Itu karena aktivitas dan pola hidup yang kurang sehat juga ya. Nah, di sini itu saya akan melakukan tindakan dan menjabarkan simpulan masalah keluarga yang dialami Ibu. Seperti masalah. Nah, saya dapat mengambil masalah ini ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga Ibu. Di sini tuh banyak faktor pendukungnya yang dapat mempengaruhi sistem kesehatan keluarganya Ibu. Nah, saya akan melakukan etiologinya atau penyebabnya ya, Ibu, yang diawali karena hipertensi, asam urat itu. Nah, itu tuh karena Ibu juga itu katanya sering itu ya, Ibu ya, berobat tapi masih sering kambuh juga ya, Ibu, karena yang diminum obatnya masih obat pasar, obat jualan ini ya, masih jualan obat, karena kurang pergi ke pelayanan kesehatan ya, Ibu ya. Kan didapatkan juga katanya keluarga ini itu kalau tidak parah tidak ke rumah sakit ya, Ibu ya, tidak periksa, hanya diobati saja. Nah, itu tuh kurang baik ya, Ibu ya. Di sini juga didapatkan juga kesulitan mengatasi kerumitan program pengobatannya, itu masih sering minumnya itu masih seadanya aja obatnya ya, kalau tidak parah tidak. Nah, itu didapatkanlah masalah Ibu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Nah, saya kan juga mendapatkan data bahwa kemarin setelah dilakukan cek tekanan darah itu Bapak S tekanan darahnya lumayan tinggi ya, Ibu ya, 140/100 itu termasuk lumayan tinggi.
Nah, katanya juga Bapak S itu sering mengeluh flu dan batuk tiba-tiba Iya. ya Ibu. Sudah minum obat tapi sering kambuh karena Iya. obatnya hanya sekedar obat apotik yang Iya. tidak diresepkan oleh dokter Iya. juga ya Ibu ya, karena kurang. Nah, kalau katanya juga Bapak S itu takut tekanan darahnya tinggi, namun bingung cara mengobatinya, masih Iya. bingung ya Ibu ya. Juga bilang juga kalau memeriksa tidak sering memeriksakan tekanan darahnya, hanya beberapa kali saja, tidak dimonitor ya Ibu ya. Nah, di sini juga Bapak S juga hanya mengkonsumsi obat apotik saja ya. Juga Ibu juga mengatasinya juga hanya minum obat-obat yang beli di toko-toko itu ya Ibu ya. Iya. Nah, di sini kan saya sudah mendiagnosanya menggunakan diagnosa keluarga itu Ibu. Diagnosa keluarganya salah satunya yang tadi saya katakan, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga itu. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga itu itu ada batasan karakteristiknya Ibu yang saya dapat ambil dari keluarga Ibu. Salah satunya kurang perhatian pada penyakit, benar ya Ibu ya. Terus kegagalan melakukan tindakan mengurangi faktor resiko. Terus ada ketidaktepatan aktivitas keluarga untuk memenuhi tujuan kesehatan. Terus yang faktor yang berhubungan yang saya dapat lihat dari keluarga Ibu itu konflik pengambilan keputusan Bu, keputusan apakah ini harus dibawa ke rumah sakit atau tidak, masih belum mengerti ya Ibu ya. Terus kesulitan mengatasi kerumitan program pengobatannya, seperti minum obat yang tepat, harus konsultasi ke dokter gitu ya Bu ya. Nah di sini tuh di sini kan kita memfokuskan keluarga bagaimana cara agar terselesaikan diagnosa tersebut ya. Di sini juga ya Ibu, saya membutuhkan Ibu, Bapak dan juga anak-anak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada keluarga Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu dapat memahami yang saya katakan barusan? Nah, di sini apakah Ibu juga menyetujui masalah kesehatan ini dan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan? Nah, di sini juga Ibu mungkin nanti setelah ini jika anggota keluarga yang lain Ibu bisa menjelaskan apa yang saya dapat katakan barusan ya Ibu ya. Di sini juga setelah dilakukan tadi itu pengajian dan bagaimana kita melakukan diagnosanya, didapatkanlah hasilnya Bu, diagnosa yang saya itu ketidakefektifan manajemen kesehatan yang berhubungan dengan kesulitan mengatasi kerumitan program pengobatan yang ditandai dengan kurang perhatian pada penyakit ya Ibu ya, benar ya Ibu. Nah, jika Ibu sudah paham dan mengerti, akan dilakukan tindak lanjut Ibu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu akan dilakukan minggu depan ya Ibu ya. Jadi minggu depan saya akan kesini lagi untuk menindaklanjuti asuhan keperawatan keluarga yang dialami oleh keluarga Ibu. Apakah Ibu dan keluarga bersedia ya Ibu minggu depan ya Ibu? Jika sudah bersedia, saya pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih atas jawaban Ibu dan keaktifan Ibu juga menjawab. Maaf mengganggu waktu Ibu. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.